Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, teman-teman, di penelusuran kita kali ini kita berada di sebuah bangunan kuno, yaitu peninggalan Belanda, teman-teman. Di depan itu, teman, konon menurut cerita yang beredar bahwa di eh, tempat ini, di dalam bangunan itu dijaga oleh seekor atau sosok naga, teman-teman ya. Nah, yang ada di dalam sana itu dulu di era di era pemerintahan Belanda itu dipakai sebagai tempat pengisian tandon air kereta uap, teman-teman ya. Atau bisa dibilang tempat pengisian lori, alat transportasi pengangkut tebu. Nah, teman-teman, seperti yang ada di Mbah. Nah, itu di sana, teman-teman ya. Nanti kita akan sana, kita akan lihat lebih dekat, lebih detail seperti apa penampakan daripada watertoren peninggalan Belanda ini, teman-teman ya. Ini kita berada di area pertebuan atau perkebunan tebu, teman-teman ya. Nah, seperti yang terlihat di depan ini. Nah, nanti kita melewati jembatan, teman-teman. Jembatan yang seperti ini terbuat dari besi full. Nah, ini jembatannya. Kita menuju lokasi. Permisi, kula nuwun. Assalamualaikum. Nuwun sewu, rahayu rahayu. Nah, ini teman-teman ya, sebuah bangunan kuno peninggalan Belanda yang sempat viral di media sosial. Ini teman-teman. Nah, kali ini kita berkunjung ke sini. Nah, ini usianya sudah ratusan tahun. Dulu ini tempat jalan lori yang ini, teman-teman ya. Ini jalannya lori kalau yang ini. Dan seperti ini, teman-teman ya, bangunannya, bangunan Belanda yang menurut cerita warga itu mengandung cerita-cerita mitos yang luar biasa, yang mengandung cerita unik, teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini ya, beri dukungannya ya, seperti biasa. Ini ada dua bangunan atau dua model bangunan yang mirip-mirip sama. Satu lebih pendek, yang satunya lebih tinggi, teman-teman. Nah, ini yang sebelah kiri lebih tinggi dan yang sini agak pendek, teman-teman ya. Kalau malam itu jarang orang berani lewat sini, teman-teman. Konon ini ditunggu oleh atau dijaga oleh sosok permisi, kula nuwun, rahayu rahayu. Seperti ini dalamnya, teman-teman. Nah, ini dalamnya sebuah peninggalan Belanda. Kita lihat dari sini. Jadi ini lokasinya berada di Desa Kandat, Kecamatan Kandat, tepatnya di belakang Polsek Kandat, teman-teman ya. Seperti ini, teman-teman. Uniknya bangunan Belanda ini seperti ini, teman-teman ya. Jadi ketebalannya ada hampir 60 cm untuk ketebalan temboknya atau dindingnya, tanpa menggunakan semen, teman-teman. Jadi menggunakan itu apa tuh yang namanya tetes tebu, teman-teman. Jadi pelekatnya menggunakan tetes tebu, tapi kuatnya ampun deh. Udah berusia ratusan tahun, tetap kokoh berdiri, teman-teman, bangunan ini. Naganya kemana aku nggak keluar yo? Jangan-jangan pada ngapusi ini. Nah, kita lihat dari ke bawah, teman-teman ya. Untuk di bawah itu dulunya sebuah sumur bor yang dipakai untuk tandon air. Jadi permisi, kula nuwun, rahayu rahayu, misuwun Mbah nggih. Dadi di sini. Nah, amit Mbah. Amit sewu, amit sewu. Ini lulu. Nah, ini tandon airnya, teman-teman. Oh, ada lorongnya di bawah. Nah, ini tandon airnya di sini, sumurnya, teman-teman.
Jadi sumurnya berada di sini. Ini sumur tempat penampungan air, disedot pakai mesin diesel untuk ke atas sana. Nah, baru dimasukkan ke lokomotif, alat pengangkut tebu, lori teman-teman ya namanya. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi di tempat ini. Yang ada di PG Pesantren sama PG Merican sana masih ada lagi yang namanya lori, alat pengangkut tebu dari kebun menuju ke pabrik. Lokasinya seperti ini teman. Coba kita turun, permisi. Aduh. Ih. Embut-embut ya. Ambles. Ini embut teman. Embut teman-teman, empuk. Nah, ini sumurnya atau tempat pengambilan airnya di sini teman-teman. Visi gun dipenuhi dengan eceng gondok teman-teman. Full eceng gondok. Gak kelihatan ya. Jadi di samping Belanda itu mengambil hasil bumi, juga menyisakan sisa-sisa bangunan yang masih bisa dipakai oleh instansi-instansi sekarang teman-teman ya. Itu peninggalan-peninggalan Belanda yang dahulu itu masih bisa dimanfaatkan sampai sekarang. Kenapa itu ya? Kita nggak berani ke sana teman-teman. Nanti embut-embut terus ambles. Loh. Empuk loh. Embut-embut terang. Oke. Seperti ini kondisinya teman-teman ya di bawahnya, di bawah watertorrent, di mana dulunya ini sebagai tempat penampungan air yang akhirnya disedot menuju ke atas sana, lalu dimasukkan ke lokomotifnya lori teman-teman. Wah, kita naik sih, anggal jalannya. Aduh, abot rek. Anggal rek. Bangunan misi Mbah Nun Sewu, rahayu. Assalamualaikum. Oh, seperti itu teman. Coba kita lihat dari sana, dari samping ke sana, kok ada sesuatu yang menarik. Nah, sana itu jalan raya teman-teman. Itu jalan raya menuju Blitar ke Kediri. Nah, ini puing-puing peninggalannya teman-teman. Jadi ada pondasi besar macam ompak, bangunan-bangunan Belanda yang tersisa. Memang ini sentralnya dulu teman-teman ya. Kita enjeng dari sini. Oh, kalau sini jelas teman-teman ya. Itu sumurnya. Kita lihat lagi. Oh, seperti ini. Oh, ini bekas abu. Permisi, nuwun sewu, rahayu. Oh, kosong teman-teman. Gak ada apa-apa. Cuman semak-semak saja. Oke, kita kembali ke lokasi. Seperti ini kita shot dari atas teman-teman. Nih tempat tandon airnya tadi kita di sana, di bawah sana, melihat sumurnya yang diameternya itu ada 5 meter teman-teman. Untuk besarnya ini ada terowongan, entah kemana. Ini terowongan teman-teman, bekas terowongannya. Judulnya kemana nggak tahu. Oke, baik teman-teman ya. Kiranya sampai di sini dulu video yang bisa saya sampaikan dari
kandat, sisa-sisa peninggalan Belanda di masa lalu yang sampai sekarang masih bisa kita lihat, yang berusia ratusan tahun teman-teman ya. Terima kasih. Saya Ajer undur diri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Sampai ketemu di video selanjutnya.